Selamat siang Bapak dan Ibu. Di video kali ini saya akan mempresentasikan kafe ramah lingkungan atau Eco Cafe. Yang pertama, mengidentifikasi proyek bisnis. Aspek pemasaran. Yang pertama, target pasar. Mahasiswa sering mencari tempat yang nyaman untuk belajar dan berkumpul dengan teman-teman. Mereka cenderung menyukai tempat yang memiliki wifi gratis, suasana yang tenang, dan menu yang terjangkau. Pekerja kantoran membutuhkan tempat untuk beristirahat saat jam makan siang atau untuk bertemu dengan klien. Mereka juga mencari tempat yang memiliki wifi, menu sehat, dan lingkungan yang profesional namun santai. Selanjutnya, komunitas pecinta lingkungan. Komunitas ini mencari tempat yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Mereka tertarik dengan kafe yang menerapkan praktik berkelanjutan seperti penggunaan bahan baku organik dan pengurangan limbah plastik. Yang kedua, kebutuhan konsumen. Minuman dan makanan sehat. Konsumen semakin sadar akan pentingnya pola makan sehat. Eco Cafe akan menawarkan menu yang terdiri dari bahan-bahan organik, bebas pengawet, dan rendah gula. Namun ini mencakup smoothies, jus segar, salad, dan sandwich, dan makanan penutup yang sehat. Tempat berkumpul yang nyaman. Eco Cafe akan menyediakan suasana yang nyaman dengan dekorasi alami, furniture yang ergonomis, dan pencahayaan yang baik. Ruangan akan didesain agar nyaman untuk bekerja maupun bersosialisasi. Dukungan kegiatan ramah lingkungan. Konsumen menginginkan kafe yang tidak hanya menyediakan produk ramah lingkungan, tetapi juga mendukung kegiatan seperti workshop daur ulang, seminar tentang lingkungan, dan acara penggalangan dana. Yang ketiga, strategi pemasaran. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, promosi melalui media sosial. Membuat konten menarik yang menunjukkan keunikan Eco Cafe, seperti proses pembuatan makanan sehat, tips hidup ramah lingkungan, dan testimoni pelanggan. Menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk mencapai audiens yang lebih luas. Yang kedua, kerjasama dengan komunitas lingkungan. Mengadakan acara bersama komunitas seperti workshop tentang pengelolaan limbah, acara bersih-bersih lingkungan, dan seminar tentang gaya hidup hijau. Ini tidak hanya menarik komunitas tersebut ke kafe, tetapi juga meningkatkan citra positif Eco Cafe. Program loyalitas pelanggan memberikan insentif seperti diskon, produk gratis, atau hadiah khusus bagi pelanggan setia. Misalnya, memberikan kartu loyalitas di mana setiap pembelian akan mendapatkan stempel, dan setelah mencapai jumlah tertentu, pelanggan dapat mendapatkan produk gratis. B. Lingkungan industri. Yang pertama, analisis pesaing. Kompetitor utama adalah kafe yang berlokasi di sekitar kampus dan perkantoran. Beberapa mungkin juga menawarkan menu sehat, tapi Eco Cafe akan menonjol dengan fokus pada berkelanjutan dan ramah lingkungan. Melakukan analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman dari setiap kompetitor. Strategi diferensiasi. Eco Cafe akan membedakan diri dengan menawarkan menu yang lebih variatif dan berbahan organik, dekorasi yang mendukung suasana alami dan tenang,
serta berbagai kegiatan yang melibatkan komunitas pencinta lingkungan. Yang kedua, tren pasar. Meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat. Banyak orang mulai beralih ke pola makanan sehat, menghindari makanan olahan, dan lebih memilih bahan-bahan alami. Ini adalah peluang bagi Eco Cafe untuk menarik pelanggan dengan menu sehat dan organik. Kesadaran lingkungan yang tinggi, konsumen semakin peduli dengan dampak lingkungan dari produk yang mereka konsumsi. Mereka mencari bisnis yang menerapkan praktik ramah lingkungan seperti penggunaan bahan daur ulang, pengurangan plastik, dan pengelolaan limbah yang baik. C. Aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, lokasi. Lokasi Eco Cafe yang dekat dengan kampus dan perkantoran memastikan kafe ini mudah dijangkau oleh target pasar utama, yaitu mahasiswa dan pekerja kantoran. Lokasi yang strategis ini juga memungkinkan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Selain itu, aksesibilitas lokasi akan dipermudah dengan transportasi umum yang baik dan menyediakan tempat parkir sepeda untuk mendukung mobilitas ramah lingkungan. Yang kedua, teknologi. Eco Cafe akan menggunakan peralatan hemat energi seperti mesin kopi, pendingin, oven, dan peralatan dapur lainnya yang memiliki sertifikat hemat energi untuk mengurangi konsumsi listrik dan menekankan biaya operasional. Selain itu, Eco Cafe akan menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efisien, termasuk pemilihan sampah organik dan anorganik, serta komposisi untuk limbah organik. Tempat daur ulang juga akan disediakan bagi pelanggan untuk mendukung upaya pengurangan limbah. Proses produksi. Eco Cafe akan bekerja sama dengan petani lokal untuk mendapatkan bahan-bahan baku yang segar dan berkualitas tinggi. Langkah ini tidak hanya mendukung perekonomian lokal, tetapi juga mengurangi jejak karbon dari transportasi bahan baku. Selain itu, sisa makanan dan limbah organik akan diolah menjadi kompas yang dapat digunakan untuk menanam tanaman di area kafe atau dijual atau diberikan kepada komunitas setempat. D. Aspek manajemen dan organisasi. Struktur organisasi. Eco Cafe akan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari CEO yang bertanggung jawab atas strategi dan pengelolaan umum, manajer operasional yang mengurus operasional sehari-hari kafe, manajer pemasaran yang 5 fokus pada promosi dan branding, serta manajer keuangan yang mengelola keuangan dan anggaran kafe. Kualitas tim. Setiap tim anggota manajemen memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relawan dalam bidang mereka masing-masing. CEO memiliki pengalaman dalam industri makanan dan minuman, serta manajemen bisnis. Manajemen operasional memiliki keahlian dalam operasional kafe dan manajemen sumber daya manusia. Manajer pemasaran memiliki pengetahuan mendalam tentang pemasaran digital dan komunitas. Sementara manajer keuangan memiliki keahlian dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Aspek hukum. Eco Cafe telah memperoleh izin usaha kafe ini pemerintah setempat, termasuk sertifikat higienis dari Dinas Kesehatan untuk memastikan kebersihan dan keamanan produk makanan. Selain itu, kafe ini juga memiliki sertifikat usaha ramah lingkungan yang menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.
Aspek keuangan terdiri dari 5, yaitu proyeksi keuangan, sumber pembiayaan, modal sendiri, pinjaman bank, dan investor swasta. AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan. Eco Cafe menerapkan pendekatan yang kooperatif terhadap dampak lingkungan dari operasional mereka, dengan fokus pada praktik berkelanjutan yang mendukung kelestarian lingkungan. Berikut ini adalah aspek yang diuraikan lebih dalam, yaitu manajemen limbah organik, pengurangan penggunaan plastik, dukungan terhadap program daur ulang, dan analisa mengenai dampak lingkungan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.